Kembali lagi di channel Kismis, kisah misteri. Kali ini Kismis akan menceritakan tentang 5 penemuan benda kuno yang membuat para ilmuwan kebingungan. Sebelum melanjutkan video ini, bantu kami agar channel ini terus ada, yaitu dengan cara subscribe dan jangan skip iklannya. Pertama, Kitab Iblis. Codex Gigas adalah sebuah manuskrip kuno terbesar di dunia dan dipercaya sebagai kitab iblis. Kitab ini memiliki ketebalan 620 halaman dan berukuran 1 meter. Begitu besarnya kitab ini sampai dikatakan membutuhkan lebih dari 160 kulit binatang untuk membuatnya dan 2 orang untuk mengangkatnya. Tapi bukan ukurannya yang membuat setiap orang tercengang, melainkan karena isinya yang berkisah seputar iblis. Disebut sebagai kitab iblis karena adanya ilustrasi iblis yang besar di dalamnya dan kisah bagaimana tercipta dirinya. Kitab ini bahkan dipercaya ditulis oleh satu orang pendeta di Bohemia, yang kini menjadi Republik Ceko. Konon, kitab ini adalah hasil karya seorang pendeta yang dihukum mati dengan cara dikurung hidup-hidup tanpa jalan keluar. Analisis dari teks ini memang menunjukkan bahwa kitab tersebut ditulis oleh satu orang dalam waktu singkat mengingat tingkat keseragaman dari halaman depan hingga akhir. Legenda menyebutkan bahwa kitab ini ditulis dalam 1 malam dengan bantuan iblis, tapi tidak diketahui kapan legenda ini mulai muncul dan diduga kisah pembuatannya tersebut adalah propaganda agama. Manuskrip ini tidak hanya berisi tentang kitab perjanjian baru dan lama, tapi juga teks-teks lain yang lebih pendek seperti pengusiran setan, tata bahasa, kalender, serta pekerjaan obat-obatan. Hingga saat ini tidak ada yang tahu dengan pasti apa tujuan lukisan iblis tersebut ada di kitab raksasa itu, atau bagaimana cara menulisnya dengan tingkat ketelitian dan kerapian yang setinggi itu. Namun, para ahli masih berusaha mencari tahu bahwa mungkin ada teknik lain yang digunakan, dan bahwa kitab ini bisa jadi memang ditulis dalam waktu puluhan tahun. Kedua, benda mirip iPhone. Benda mirip iPhone ini ternyata cukup populer pada 2137 tahun yang lalu. Sekelompok arkeolog berhasil menemukan kuburan seorang wanita yang di sampingnya terdapat benda misterius berbentuk seperti iPhone. Benda misterius itu ditemukan di sebuah makam milik fashionista kuno yang dijuluki Natasha oleh para arkeolog. Natasha diyakini telah hidup selama periode Xiongnu di Mongolia kuno selama abad ketiga sebelum Masehi. Sebanyak 110 penguburan muncul di sebuah pulau pada reservoir di situs Alate, Republik Tuva Federasi Rusia. Para arkeolog menyebutkan sebagai The Russian Atlantis, mengingat fosil dan kerangka di dalamnya banyak mengandung sejarah penting. Penelitian mengenai benda misterius mirip iPhone dan fosil di sampingnya telah diterbitkan oleh Silk Road Journal pada awal September 2019. Pemakaman Natasha dengan iPhone era Xiongnu tetap menjadi salah satu yang paling menarik di situs pemakaman ini, kata Dr. Pavel Leus, seorang ilmuwan yang menemukannya. Setelah diteliti, ternyata wanita dari suku kuno tersebut diyakini memakai item itu sebagai ikat pinggang. Mengingat ikat pinggang yang dipakai Natasha merupakan satu-satunya ikat pinggang yang dihiasi koin Wuzu yang berasal dari Cina. Ilmuwan percaya bahwa benda mirip iPhone kuno tersebut berasal dari 2137 tahun lalu, karena koin Wuzu diyakini telah dicetak pertama kali pada kisaran tahun itu. Dikutip dari Siberian Times, Leus menjelaskan bahwa penemuan ini luar biasa, mengingat benda mirip iPhone kuno ini dihiasi batu virus, batu akik, dan ibu mutiara atau nacre. Penemuan benda mirip iPhone berumur 2137 tahun milik perempuan kuno bernama Natasha ini sangat menarik
karena kita bisa tahu fashion seperti apa yang dikenakan oleh bangsawan suku kuno. Ketiga, fluid kematian. Fluid ini berbentuk tengkorak manusia atau kepala binatang. Instrumen ini memperlihatkan mulut dan gigi yang terbuka lebar. Instrumen yang dikenal sebagai fluid kematian Aztec ini pertama kali ditemukan di bawah kota Meksiko pada tahun 1999. Tepatnya tergenggam di jari-jari rangka korban pengorbanan di reruntuhan kuil angin dewa berusia 650 tahun. Para arkeolog pada saat itu mengira artefak itu sebagai mainan. Butuh waktu 15 tahun sebelum seseorang benar-benar meniup instrumen kuno itu. Suara itu sangat menggetarkan orang-orang yang ada di sana saat mendengarnya. Meskipun bukan seorang arkeolog, insinyur mekanik Roberto Velasquez mengatakan fluid itu bukan instrumen umum. Mungkin untuk membimbing jiwa ke akhirat atau untuk perang, di mana suara ratusan fluid yang ditiupkan bisa meremukkan lawan-lawan dari bangsa Aztec. Instrumen-instrumen itu juga telah menarik berbagai profesi dalam studi mereka. Tak cuma arkeolog, musisi, pengrajin, dan sejarawan juga. Bahkan, beberapa dokter mengambil bagian dalam penelitian. Beberapa ahli percaya, instrumen pra-Columbus digunakan untuk mengirim otak manusia ke dalam keadaan mimpi dan mengobati penyakit tertentu. Arne Adsbot, seorang ahli dalam arkeologi musik pra-Hispanik, adalah orang pertama meniup fluid yang ditemukan pada 1999. Keempat, baterai Baghdad. Penemuan baterai berawal di Baghdad, Irak. Penemuan ini berawal ketika sebuah silinder tembaga diletakkan di tengah-tengah batang besi dalam larutan yang tidak diketahui. Larutan ini belakangan disebut elektrolit dan peristiwanya dikenal sebagai ionisasi larutan elektrolit. Baterai yang ditemukan di Baghdad merupakan salah satu artefak kuno yang paling membingungkan para ilmuwan maupun arkeolog. Pada tahun 1930 silam, pada sebidang makam kuno di luar Baghdad, beberapa arkeolog yang melakukan penggalian di sana menemukan sebuah artefak yang diduga merupakan satu set baterai kimia yang usianya telah mencapai 2000 tahun lebih. Artefak aneh tersebut terdiri atas sebuah silinder tembaga, batang besi, serta aspal yang disusun sedemikian rupa dalam sebuah jambangan kecil. Tinggi 14 cm dan diameter 8 cm yang terbuat dari tanah liat. Setelah para ahli teliti, ternyata memang benar didapati bahwa artefak tersebut merupakan sebuah baterai elektrik kuno. Para peneliti berhasil memperoleh tegangan sebesar 1,5 volt dari artefak batu baterai elektrik tersebut yang bekerja non-stop selama 18 hari dengan cara memasukkan cairan asam ke dalam jambangannya. Misalnya air jeruk, H2SO4, serta semua larutan golongan elektrolit. Usia artefak baterai kuno ini diperkirakan sebesar 2000 sampai dengan 5000 tahun, jauh sebelum Alessandro Volta membuat baterai pertama kali. Temuan ini tentunya dapat mengubah pandangan manusia masa kini akan kemajuan teknologi yang telah dicapai oleh peradaban manusia masa lalu. Nampaknya, aktivitas elektrik telah dikenal oleh manusia pada masa-masa itu. Kelima, mekanisme Antikythera.
Mekanisme Antikythera adalah sebuah artefak yang didapat dari kapal karam di Antikythera Yunani. Artefak ini adalah kalkulator astronomi berusia 2000 tahun yang dibuat oleh orang-orang Yunani kuno. Penemuan yang berusia sekitar 150 tahun sebelum Masehi ini disebut-sebut sebagai komputer tertua di dunia yang pernah diciptakan. Pada 17 Mei 1902, Valerius Thais yang merupakan seorang arkeolog Yunani menyaring beberapa artefak dari kapal karam di Antikythera. Kapal karam tersebut merupakan kapal karam kargo Romawi yang rusak dan ditemukan 2 tahun sebelumnya. Thais adalah orang pertama yang memperhatikan proses menarik perunggu di antara harta karun tersebut. Potongan logam yang terkorosi itu ternyata merupakan bagian dari mekanisme Antikythera, sebuah komputer astronomi analog kuno. Setelah temuan itu, mekanisme Antikythera adalah sumber misteri selama bertahun-tahun. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, para peneliti mulai menguak satu persatu rahasianya. Pertengahan tahun 2016 lalu, sebuah tim ahli mengungkapkan informasi terbaru. Hasil pembacaan terhadap 35.000 karakter Yunani berukuran kecil di perangkat itu ternyata menguraikan beberapa keajaiban teknik paling menakjubkan sepanjang sejarah. Mekanisme Antikythera dapat melacak posisi planet, meramalkan gerhana bulan dan matahari, dan bahkan memberi isyarat pada olimpiade berikutnya. Mekanisme ini juga digunakan untuk pemetaan dan navigasi. Sebuah dial di bagian depan menggabungkan kalender zodiak dan matahari, sementara dial di belakang menangkap siklus surgawi. Perangkat ini adalah mekanisme jarum jam yang kompleks dan terdiri dari setidaknya 30 gigi perunggu mesing. Artefak itu mungkin ditemukan pada sekitar 22 Juli 1901. Sekian kisah misteri yang Kismis sampaikan. Jika kalian memiliki saran misteri yang ingin Kismis bahas, silakan komen di bawah dan jangan lupa untuk like jika kalian menyukai channel ini.